Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ikhlas bukan di mulut, tapi di hati. Langsung aja yuk, aku punya tayangan nih. Proses penyelamatan santri yang tertimpa. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita sama-sama doakan ya. Semoga proses evakuasinya dimudahkan. Keluarga yang ditimpa musibah Allah berikan kesabaran dan keikhlasan. Tapi lagi-lagi terucap dari mulut saya, diberi keikhlasan. Buat orang yang ngucapin mungkin mudah. Buat yang merasakan itu sulit. Dan bagaimana buat yang merasakan supaya ikhlas. Apalagi kehilangan orang yang disayang. Seharusnya gimana Ustadz Maulana? Silakan Ustadz. Izin Ustaz Asad dan Bunda Lulung. Ya Allah, buat kita semua yang bergelut di dunia pendidikan, terus ada anak di pesantren, di pondok, dan ataupun kita ini, buat semuanya, satu hal buat kita, gimana kalau ujian kehilangan itu muncul, datang, mohon maaf tanpa menggurui, ayo kembali lagi. Karena ini sudah ketetapan takdir, karena kematian itu tidak ada yang tahu. Ada 3 rahasia di balik kematian. Kapan, di mana, bagaimana. 1, 2, 3. Kapan, di mana, bagaimana. Kapan meninggal kita tidak tahu. Di mana meninggal, bagaimana meninggalnya. Ini yang kita tidak tahu. Maka kalimat ikhlas itu, maaf ya sebenarnya. Kita belajar dulu. Yang pertama ridho menerima takdir. Ada namanya sebelum ridho apa? Sabar dulu. Sabar, tawakal. Kata sabar tidak berdiam diri. Maaf. Sabar itu bukan berdiam diri. Dan sabar itu harus penuh persiapan. Ketika kita berkata ikhlas menerima kehilangan anak ataupun pasangan atau keluarga yang meninggalkan. Maka yang harus kita lakukan sabar. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah memberikan kesabaran kepada seorang wanita yang lagi nangis meninggal anaknya. Tiba-tiba dia berkata begini, enak kamu, kau pergi, saya itu. Kata seorang, tahu nggak siapa yang kau salah tadi itu? Itu Rasulullah. Terus wanita itu datang lagi menghadap kepada Rasul, maafkan aku Rasul. Kata Nabi, ikhlas itu di awal. Sabar itu di awal. Jadi sabar, tawakal, kemudian apakah sampai di sini? Mohon maaf. Kita harus ada namanya usaha untuk menghilangkan aura kematian. Semangat. Tetap semangat, tetap ridho. Karena barang siapa yang meratap ketika kehilangan, sama saja dia mengacungkan pedang untuk melawan Allah. Karena ketentuan takdir. Makanya sabar, ridho, ikhlas. Dan nanti pada akhirnya kita belajar untuk menerima ketentuan Allah lewat ikhlas. 1, 2, 3. Ikhlas. 1, 2, 3. Ikhlas. Tahu nggak? Ketika orang kehilangan itu, maaf ya, Allah bantu dia untuk memberikan tahapan untuk melupakan sedikit demi sedikit. Makanya ada dalam Islam dikatakan takziah. Apa Bu? Takziah. Menghibur orang yang berduka. Man asa musibah falau mislu ajruhu. Siapa yang menghibur orang yang berduka, maka diberikan pahala yang serupa dengan itu. Ternyata untuk mencapai ikhlas itu ada prosesnya ya. Ya. Dari sabar dulu. Sabar dulu. Ikhtiar dulu, lalu tawakal. Ridho, Ridho. tawakal. Itu memang tidak bisa langsung memang. Dan insya Allah kita bisa Tidak mencapai. bisa. Makanya orang meninggal dunia itu kadang-kadang kita datang untuk menghiburnya. Makanya di Indonesia ada takziah malam pertama, kedua, ketiga, ke-7, 40, Sebenarnya 100. untuk menghibur mereka yang sedang berduka. Itu sebenarnya ya, Ustaz. tahapan untuk supaya mereka bisa ikhlas. Terima kasih Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya dong. Memang berat ya kehilangan orang yang dicintai ya. Tapi kita harus sama-sama meyakini kalau cinta itu selalu ada. Lewat doa dan insya Allah untuk bersama nanti di surga. Amin ya robbal alamin. Ustazah Lulung, kita lanjutkan lagi Ustazah. Baik Kakak Sony. Benarkah katanya ada 4? Benar. Belum. Ada 4 yang Ikhlas yang marah-marah. Enggak. Ada 4 yang bisa dilihat kalau orang itu ikhlas sebenarnya. Oh, ada 4. Ada 4 tandanya.
Gak cuma di mulut aja tapi dari hati. Masya Allah. Apakah 4 tanda itu Ustaz? Oh ya Allah kaget Eke. Silahkan Ustaz Lulung. Makasih Kakak Sony. Semangat Kakak Sony. Semangat Alhamdulillah. dong. Mohon Semangat izin jamaah, satu tepuk malam. tangan dong. Tepuk tangan dong ya Allah. Dan mohon izin Ustadz Sam deh, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Asa serta bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tandanya itu orang ikhlas ya kan? Kadang kita emang suka ngomong di mulut ikhlas kok. Maaf ya Bu Lulung gak diajak, iya ikhlas. Padahal di belakang ngedumel. Kenapa sih aku gak diajak? Padahal kalau kita gak diajak jangan ikut. Kalau nggak diundang jangan datang kan begitu ya. Tapi tetap aja manusia tuh harus belajar ikhlas. Nah ternyata ciri-ciri orang itu ikhlas. Kalau nggak salah nih ya yuk kita simak baik-baik. Ada 4. Yang pertama kita itu udah nggak butuh lagi validasi pengakuan ya dari orang lain. Bahwa si Lulung tuh ikhlas loh. Enggak udah nggak ada tuh validasi-validasian. Kenapa? Hanya Allah yang bisa menilai amalan kita. Allah itu tahu manufi wa manu'lin. Allah maha tahu mana yang tersembunyi dan mana yang dinyatakan. Jadi kita sudah tidak butuh validasi lagi. Yang kedua, nggak gampang kecewa atau sakit hati kalau ada yang mencaci atau menghina kita. Jadi kan kadang orang tuh suka baper. Baru dikatain sedikit udah yang lemes-lemesnya. Udah gak semangat lagi. Padahal ya kalau ada yang menghina atau mencaci, udah biarinin aja. Kenapa? Kita nggak gampang sakit hati. Dan yang ketiga, kita itu lebih suka mengakui kekurangan diri sendiri. Daripada kita menghakimi orang lain. Bener gak pemirsa? Jadi 1, gak harus validasi. 2, kita gak gampang kecewa. 3, kita lebih mengakui kekurangan diri sendiri daripada kita menghakimi orang lain. Dan yang keempat, kita lebih suka memilih itu apa? Menyembunyikan kebaikan kita. Jadi kita gak ngomong, tahu gak Bu? Bu, tahu gak Bu? Tadi malam tuh aku tahajud loh. Nah itu gak usah. Gak perlu kita ngomong-ngomong. Kenapa? Hanya Allah yang tahu ibadah kita. Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana kau sembunyikan dosa-dosamu. Rahasiakanlah ibadahmu sebagaimana kau rahasiakan dosa-dosamu. Jadi kalau kita lebih suka memilih menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita, itulah tanda-tanda orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semua nih ya, yang namanya ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, udah gak perlu lagi ngomong sama orang lain ya kan. Gak perlu lagi ngomong sama orang lain bahwa aku nih udah capek ngurusin anak, aku udah capek ngurusin rumah tangga, gak perlu. Jadi yang pertama apa Bunda sayang? Tidak haus validasi. Yang kedua enggak gampang kecewa kalau kita dihina. Kasih aja kalau kita dicaci maki, kita kasih pantun. Mau tahu pantunnya? Mau. Ikan Cakep. emas, ikan lele. Cakep. Ikan emas, ikan lele. Cakep. Sorry gue gak panas karena lo sepele. Yeay. Tepuk tangan dong. Dan kita lebih suka mengakui kekurangan diri dan kita lebih sembunyikan kebaikan kita. Yang pertama. Yang pertama, Gak tidak haus. haus validasi. Yang Tidak haus kedua. validasi. Gak kecewa kalau kita dicaci orang. Ketiga. Apa ketiga? Apa yang ketiga? Lebih suka mengakui kekurangan. That's right. Keempat. Keempat, lebih suka memilih menyembunyikan kebaikan. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Insya Allah jadi lebih ikhlas ya. Amin. Terima kasih. Makanya Ustazah kalau Lulung. kalau orang gak ikhlas, kita gak ikhlas, kita jadinya levelnya sama. Sepele buat mereka. Sepele, strawberry, mangga, apel, sorry gak level. Wow. Tepuk tangannya dong. Pengen tahu deh Jamal datangnya dari mana sih? Pandai. Pandeglang. Pandeglang. Pandeglang, Ini Masya Allah. gadis-gadis pantai. Gadis-gadis pantai. Gadis-gadis pantai yang sudah tua. Kalau gitu biasanya punya banyak masalah. Aku kasih kesempatan buat nanya ya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh dong angkat tangannya siapa? Ayo siapa? Ibu. Oke, ibu ikut saya sini Bu. Silakan, ayo. Sepatunya dong, cucok meong. Oh iya. Coba kasih salam, nama ibu siapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Itoh dari Majelis Taklim Muslimat NU Labuan Pandeglang, Banten. Tepuk tangannya dong untuk tepuk Ibu tangan. Itoh. Mau nanya sama siapa? Saya mau bertanya sama Ustadz Asad. Ya, ibu gini, ibu mic-nya stay di sini, palanya ketinggalan sini. Saya mau nanya sama, Iya,
karena situ ada stang mic yang tidak kelihatan. Gitu. Oh ada standing mic-nya. Betul. Mau nanya apa sama Ustadz Asad? Pak Ustadz, Ya Ibu. seandainya saya ada masalah ya. Ini, Bu, mic-nya. Nah. Saya ada masalah dengan tetangga, saudara atau keluarga. Hati saya tidak ikhlas kalau saya ngelihat dia. Tapi saya kalau tidak melihat dia saya akan ikhlas. Bagaimana caranya supaya saya ikhlas? Apakah boleh saya tidak ketemu dengan dia untuk selama-lamanya sampai dia tidak ada umur? Emang boleh kayak gitu Ustadz? Itu bukan. Pak Ustadz? Maksudnya biar lebih tenang gitu ya? Iya. Masa ketemu aja gitu ya? Oke. Oke, baik. Dijawab melalui tausiah ya Ustadz ya? Ya. Ibu kita sama-sama duduk ya. Ibu duduk, mic-nya tetap di sini. Yuk. Ajak dong mic-nya sini. Makasih, tepuk tangan dong. Iya, silakan Ustadz Baik, terima Asad. kasih Mas Sani. Bolehkah kita memutus komunikasi dengan orang lain yang kita tahu kalau kita komunikasi sama orang tersebut yang ada nyakitin kita, buat kita nggak tenang. Boleh nggak Bu? Boleh, nggak apa-apa. Allah mengajarkan kita untuk mencintai diri kita sendiri atau self love. Apa Bu? Self love. Ah, self love, mencintai diri sendiri. Dan setiap perbuatan kan tergantung dari niatnya. Innamal a'malu bin niyat. Kalau kita tidak mau berkomunikasi dengan seseorang, kita menjaga jarak dengan orang itu, tapi niatnya bukan untuk keburukan, untuk kebaikan, maka itu dibolehkan. Di sosial media itu ada tombol namanya unfollow Ibu. Bahkan ada yang namanya block. Boleh. Karena kita tahu kalau kita berkomunikasi dengan orang ini bisa jadi hati kita tidak bersih. Bisa jadi kita kecewa, bisa jadi kita tidak malah pikiran kacau tidak ibadah. Boleh niatnya untuk kebaikan. Kalau keburukan, kalau memutus silaturahmi itu nggak boleh. Ya, tapi kalau untuk kebaikan diri sendiri boleh. Itulah makna syukur. Allah memberikan jiwa ini untuk dijaga, untuk dirawat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, kita jaga pemberian Allah, maka Allah akan berikan nikmat lain. Dan kita juga dilarang untuk menyeburkan diri kita, membinasakan diri kita dengan tangan kita sendiri. Wala tulku biaidikum ilat tahlukah. Jadi jangan kamu membinasakan dirimu sendiri dengan apa yang kamu perbuat. Termasuk milih-milih teman tadi Bu. Ya, Ibu kan kalau melihat dia tidak ikhlas katanya. Tapi kalau kalau tidak melihat ikhlas. Nggak apa-apa selama niatnya hanya untuk Ibu yang tahu. Tapi jangan juga karena itu jadi ngomongin dia, ngegibahin dia, gitu ya Bu ya. Meskipun hobinya perempuan apa? Ibu. Karena enggak juga ya, jadi wajar. Ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak tuh Ustadz gitu ya. Perempuan itu memang kuota kapasitas bicaranya 20.000 kata Bu. Iya, Ibu mungkin 23.000. Nah jadi seneng kalau ngomongin orang, bener nggak? Ya, akhirnya yang tadinya kita untuk menjaga diri agar terhindar dari sakit hati, malah terjerumus ke dosa yang lain, ngomongin orang gitu. Jadi gak apa-apa dihindarin aja, sewajarnya kali itu ya Hindarin Ustadz ya. sewajarnya, tapi jangan memutus tali silaturahmi. Iya, self love ya. Self tuh yang suka jual-jual barang tuh. Sales gitu dong. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Terjawab Ibu. Alhamdulillah. Nanti saya kasih kesempatan yang lain buat nanya ya. Curhat juga boleh di sini ya. Ustadz izin. Sebenarnya aku penasaran kalau untuk zaman terdahulu ya. Terdahulu. Kisah-kisah sahabat Nabi atau zaman Nabi itu ada gak sih kayak kisah mengenai rasa keikhlasan yang luar biasa gitu Ustadz? Angka si tengah-tengah kisah sedewakun rai, akas sengena ikhlasna, rewe pemasena anakna. Dua lagi, se diutui mati kasih notu na perang Uhud, se ditosi perang Handa. Wih malah saya kasih Artinya Ustadz? Nggak ngerti ya? Ya, selain satu ini deh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada